Bab 1419. Ayo, Wang Lin melayang di udara dan menggenggam tangannya pada patung Vermilion Bird generasi pertama. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan pedang darah mengeluarkan nyanyian pedang sebelum terbang kembali ke Wang Lin. Kata-katanya mengungkapkan tekadnya. Ketika generasi pertama Vermilion Bird mendengar ini, dia merenung dalam hati. Wang Lin memandang ke langit. Api menyala di mata kirinya dan guntur menyambar di mata kanannya. Mereka tampaknya mendukung seluruh dunia saat dia berdiri di sana saat suaranya bergema. Karena aku tidak bisa mengandalkan orang lain untuk membangkitkan One Air, maka aku hanya bisa mengandalkan kekuatanku sendiri. Karena leluhur lama tidak bisa membawa teman-temanku pergi, maka aku akan tinggal di sini dan menerobos surga sendirian. Aku akan membawa teman-temanku dan naik bersama mereka. Kata-katanya yang perkasa bergema di seluruh dunia seperti guntur yang menggelegar. Jika meninggalkan dunia ini seperti menjadi seorang surgawi, maka kata-kata Wang Lin tidak hanya berarti bahwa dia akan menjadi seorang surgawi, tetapi dia juga akan menjadikan semua temannya menjadi surgawi. Setelah merenung sebentar, Vermilion Bird generasi pertama menghela nafas. Mungkin kamu benar, lupakan saja, kamu lulus ujian surga. Aku tahu kamu meninggalkan setetes darah Vermilion Bird di planet yang ditinggalkan dan memikat klan burung pipit api untuk mengambilnya. Tujuanmu seharusnya adalah esensi api di dalam api. Klan Sparrow, burung Vermilion Anda telah bangkit 4 kali dan Anda telah melahirkan api etiril. Jika Anda dapat melahap esensi api yang ditinggalkan oleh Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat, esensi api Anda akan meningkat pesat. Meskipun Vermilion Bird ketiga pengkhianat itu palsu, dia adalah orang paling berbakat yang pernah saya lihat. Meskipun dia terluka parah oleh saya, kultivasinya sangat kuat dan pikirannya licik. Dia pasti meninggalkan beberapa tindakan pengamanan untuk melindungi dirinya sendiri. Orang tua ini juga curiga bahwa dia memiliki identitas lain di sistem bintang kuno. Namun, aku tidak bisa meninggalkan tempat ini, jadi aku tidak bisa menyelidiki masalah ini. Jika Anda memiliki rencana untuk klan burung pipit api, Anda harus berhati-hati terhadap burung Vermilion ketiga yang pengkhianat. Dia mungkin sedang berkultivasi secara tertutup di tanah suci klan burung gereja api. Jika dia benar-benar ada di sana, maka saya akan berikan kamu item ini yang diringkas dari Vermilion Bird Endless Fire milikku. Dengan itu, bahkan jika kamu bertemu dengan Vermilion Bird ketiga yang pengkhianat, kamu dapat mempertahankan hidupmu. Jika aku salah, maka ambillah ini sebagai senjata untuk melindungi dirimu sendiri. Saat Vermilion Bird generasi pertama berbicara, api 9 warna di antara alisnya menyala. Itu mengembun menjadi bulu 9 warna yang perlahan terbang ke arah Wang Lin. Vermilion Bird ketiga pengkhianat memiliki harta dari klan burung Vermilion saya, tapi dia tidak tahu metode untuk mengendalikannya. Saya akan mengajarkannya kepada Anda, dan jika Anda memiliki kekuatan untuk mengambilnya kembali, saya akan menghadiahkan harta itu kepada Anda. Saat Wang Lin menangkap bulu 9 warna, nyanyian kompleks terukir di jiwanya. Cobalah untuk menjaga anggota klan burung pipit api tetap hidup, karena mereka sangat berguna bagiku. Saya akan membantu Anda membuat darah Vermilion Bird yang Anda tinggalkan di planet terbengkalai menjadi lebih nyata. Tak seorang pun kecuali Vermilion Bird generasi ketiga yang bisa melihatnya. Kamu boleh pergi. Suara Vermilion Bird generasi pertama berangsur-angsur menjadi lebih pelan hingga akhirnya menghilang.
Patung itu kehilangan vitalitasnya dan seolah-olah berubah menjadi benda mati. Wang Lin memandangi patung Vermilion bergenerasi pertama, dan setelah beberapa saat, dia membungkuk dalam-dalam. Lalu dia berbalik dan menghilang. Di planet Kaisar Agung, dupa surga sepertinya akan terbakar selamanya tanpa akhir. Waktu perlahan berlalu, satu tarikan napas, sekarang totalnya menjadi 23 napas. Meskipun pertobatan Wang Lin dengan Vermilion bergenerasi pertama berlangsung lama, berkat campur tangan Vermilion bergenerasi pertama, hanya tinggal beberapa saat di luar. Nafas ke-24, nafas ke-25, para penggarap di sekitarnya semuanya terkejut. Tuan Simo mengerutkan kening, dan ada sedikit rasa permusuhan di wajahnya. Tangan kanan Grandmaster Yun Luo membentuk segel begitu cepat sehingga tangannya membentuk bayangan saat dia dengan tenang menatap Wang Lin. Hanya Vermilion bertua yang memiliki ekspresi muram. Dia samar-samar menebak tujuan leluhur, bahwa ujian ini adalah ujian identitas. Nafas ke-26. Nafas ke-27. 27 napas. Kaisar muda ketiga ini mampu membuat dupa surga bertahan selama ini. Lihatlah tubuhnya. Sepertinya dia sedang menghadapi krisis hidup dan mati, tapi sekarang dia sudah tenang. Para penggarap di sekitarnya mulai berdebat. Setiap nafas yang berlalu menyebabkan pikiran mereka semakin terguncang. Tepat pada saat ini, api dari dupa surga menjadi mengerikan dan menutupi hampir separuh langit. Api mengerikan itu menyerang bagian kecil yang tersisa dari dupa surga. Dalam sekejap, sisa dupa surga telah dibakar hingga bersih. Perubahan mendadak ini menarik perhatian semua penggarap di sekitarnya. Bahkan mata Vermilion bertua berbinar, dan dia melihat dari dekat. Meski terdengar lambat, namun hal itu terjadi dalam sekejap. Tongkat dupa surga dengan cepat menyusut, dan apinya hampir mencapai tubuh Wang Lin. Saat ini, jiwa Wang Lin masih belum kembali. Jika dia tidak kembali sebelum dupa dibakar hingga bersih, bahkan jika dia lulus ujian, dia akan gagal di mata para pembudidaya di sekitarnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Peningkatan mendadak dalam laju pembakaran dupa surga seperti kekuatan tak terlihat yang menarik perhatian semua orang. Di bawah tatapan mereka, api dari dupa surga dengan cepat turun dan melahap Wang Lin. Tongkat dupa surga telah terbakar habis. Dia tidak keluar. Jiwa kaisar muda ketiga tidak keluar. Apakah dia gagal? Sudah kubilang cobaan ini sangat sulit dan dia tidak akan berhasil. Jadi bagaimana jika budidayanya mengerikan? Dia masih gagal dalam uji coba ini. Saya ingin melihat bagaimana kaisar muda pertama akan menyelamatkannya. Para pembudidaya di sekitarnya menjadi gempar. Tuan Simo menarik napas dalam-dalam dan kegembiraan muncul di matanya. Namun, saat kegembiraan itu muncul, kegembiraan itu hilang dan digantikan dengan kesuraman yang tak ada habisnya. Tangan kanan Grandmaster Yun Luo sekali lagi berantakan dan dia disela sekali lagi. Kali ini dia tidak diganggu oleh kekuatan aneh, tapi oleh tatapan acuh tak acuh yang datang dari dupa yang terbakar. Tatapannya seperti api dan guntur, dan saat itu muncul, itu menyebabkan dunia bergemuruh. Bayangan hitam perlahan-lahan keluar dari tongkat yang terbakar dan muncul di hadapan semua penggarap yang hadir. Wang Lin keluar dengan ekspresi muram. Saat dupa surga terbakar, jiwanya kembali ke tubuhnya. Begitu dia kembali ke tubuhnya, api ini tidak berarti apa-apa baginya. Di bawah tatapan kaget dari semua penggarap di sekitarnya,
Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan api di belakangnya bergerak bersamanya. Itu berubah menjadi sungai api yang melingkari tangan kanannya. Wang Lin mengepalkan tangannya dan sungai api runtuh, mengirimkan api berhamburan ke segala arah. Potongan api yang tersebar seperti kunang-kunang dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Api 9 warna berputar cepat di mata kiri Wang Lin dan berubah menjadi api etiril. Di mata kanannya, tato guntur memiliki 9 guntur yang berputar mengelilinginya. Pakaiannya berkibar dan rambutnya bergerak tanpa angin. Tatapannya menyapu seluruh penggarap di sekitarnya. Tanda seru. Pada saat ini, Wang Lin seperti makhluk surgawi dan iblis menyatu menjadi satu. Aura yang tak terlukiskan keluar dari dirinya, dan semua luka di tubuhnya sembuh. Pada saat yang sama, api tak berujung membakar jiwanya saat kekuatan tak berujung memadatkan tubuhnya. Semua kultivator yang bertemu dengan tatapannya merasakan pikiran mereka bergetar, dan gelombang besar muncul di pikiran mereka. Mereka merasa seolah-olah ada api yang berkobar di dalam diri mereka, dan semakin kuat emosi mereka, semakin kuat pula apinya. Dalam sekejap, apinya cukup kuat untuk membakar mereka menjadi abu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah begitu Anda tersapu oleh tatapan Wang Lin, pikiran dan jiwa Anda sepertinya bukan lagi milik Anda. Pada saat ini, Anda akan merasa seolah-olah dunia ditempati oleh tato guntur raksasa dengan 9 guntur berbeda di sekitarnya yang mencoba menghancurkan jiwa Anda. Perasaan ini hanya berlangsung sesaat bagi sebagian besar kultivator ketika tatapan Wang Lin menyapu mereka. Namun, hal itu tak dapat dilupakan, dan perasaan teror itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Wang Lin hendak menunjukkan kekuatannya. Hanya satu sapuan pandangannya telah menyebabkan hati 10.000 petani di sekitarnya bergetar. Kepanikan muncul di mata mereka dan mereka semua menundukkan kepala. Mereka sebenarnya tidak berani menatap Wang Lin. Khususnya, mereka yang tidak menghormati Wang Lin dan berbicara di belakang punggungnya menjadi pucat pasi. Mereka jelas merasa bahwa begitu Wang Lin menginginkannya, tubuh mereka akan terbakar habis dan jiwa asal mereka akan berubah menjadi abu. Tatapan Wang Lin menyapu para penggarap ini satu persatu. Tidak peduli pada tingkat kultivasi mereka, Wang Lin dapat melihat api etiril datang dari mereka. Semakin emosi mereka berfluktuasi, semakin besar pula apinya. Perasaan kuat muncul di mata Wang Lin. Sedikit niat membunuh muncul di matanya saat dia melambaikan tangannya dan dunia bergemuruh. Api etiril muncul di tubuh semua penggarap di sekitarnya. Api ini mengeluarkan panas yang luar biasa, dan ketakutan muncul di mata mereka. Dalam sekejap, api halus yang menyala di dalam 10.000 pembudidaya keluar dari tubuh mereka dan berkumpul menuju Wang Lin, yang masih berada di belakang kura-kura raksasa. Adegan ini sangat mengejutkan. Api etiril yang mengerikan itu seperti asap, dan berubah menjadi pusaran besar dan diserap oleh Wang Lin. Api mengelilinginya dan membentuk badai api yang dahsyat. Badai ini berputar dengan cepat dan membentuk hembusan angin kencang. Para penggarap di sekitarnya semuanya tertiup mundur 10.000 kaki oleh hembusan angin ini. Ini adalah pengumpulan api etiril eksternal. Mata Vermilion bertua melebar dan dia dipenuhi rasa terkejut. Wajah Grandmaster Yun Luo pucat dan pikirannya bergetar. Pada saat ini, jika Wang Lin memiliki manik dan jarum yang melayang di hadapannya, maka dia akan terlihat persis sama dengan sosok yang dilihatnya. Tubuh Wang Lin melayang di dalam badai api etiril.
Dia melihat ke bawah melewati Yun Luo dan langsung ke arah Master Simo yang murung. Tuan Simo, apakah kamu tidak ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan, ayo. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan mengejek Tuan Simo. Bab 1420, Pertempuran. Tantangan. Untuk meluncurkan tantangan pada kultivator langkah ketiga. Sejak zaman kuno, para penggarap langkah ketiga seperti dewa bagi para penggarap langkah kedua. Orang-orang seperti itu hampir tak terkalahkan kecuali jika itu adalah pertarungan antara kultivator langkah ketiga, namun tidak mungkin bagi mereka untuk kalah dari kultivator langkah kedua. Ini seperti hukum. Tidak hanya telah ada selamanya di dunia ini, tetapi juga telah terpatri dalam benak semua penggarap. Penggarap langkah ketiga tidak terkalahkan. Semua kultivator seperti semut di hadapan kultivator langkah ketiga. Meskipun Master Simo telah dipermalukan oleh Vermilion bertua, faktanya adalah dimanapun, entah di alam luar atau alam dalam, dia hanya perlu menghentakkan kakinya untuk menimbulkan bencana besar. Meskipun dia baru berada pada tahap awal dari kekosongan nirwana, dia tetaplah dewa bagi para penggarap langkah kedua. Namun, saat ini kata-kata luar biasa yang mengejutkan semua penggarap di sini bergema seperti guntur di seluruh planet Kaisar Agung. Dia berani menantang kultivator langkah ketiga. Meskipun Kaisar Muda ketiga sangat kuat, masih ada kesenjangan besar antara dia dan kultivator langkah ketiga yang legendaris. Menantangnya sekarang sungguh bodoh. Orang ini baru saja mengalami cobaan, jadi dia pasti terluka, namun dia ingin dengan sombong menantang kultivator langkah ketiga. Konyol sekali. Konyol. Saya kira tidak demikian. Meskipun budidayanya tidak dapat dibandingkan dengan kultivator langkah ketiga, guncangan dari cobaan telah membawa momentumnya ke puncaknya. Jika dia tidak bertarung sekarang, dia akan menyia-nyiakan kesempatan ini. Kultivator langkah ketiga bukanlah seseorang yang bisa ditantang oleh orang seperti kita. Menurutku Tuan Simo hanya membutuhkan satu mantra untuk mengajari Kaisar Muda ketiga ini konsekuensi dari bersikap sombong. Saya mengagumi Kaisar Muda ketiga yang melakukan ini. Apakah dia berhasil atau tidak masalah, berapa banyak orang yang berani menjadi seperti dia. Kalian semua di sini berbicara dengan nada meremehkan, tapi berapa banyak dari kalian yang berani maju dan menantangnya seperti Kaisar Muda ketiga? 10.000 kultivator berbicara di belakang Wang Lin pada awalnya, namun setelah persidangan, sebagian dari mereka sekarang berbicara tentang Wang Lin dengan hormat. Kata-kata Wang Lin, terutama kata terakhirnya, datanglah, mengungkapkan keyakinannya yang besar. Grandmaster Yun Luo juga terkejut. Dia tidak mengira Wang Lin akan berani menantang Master Simo. Pada saat ini, Wang Lin di depannya dengan cepat bertukar dengan sosok menakutkan itu. Dia merasa seperti sedang kesurupan dan hampir tidak bisa membedakannya. Vermilion bertua menunjukkan senyuman puas. Inilah yang dia inginkan. Dia ingin juniornya melakukan sesuatu yang semua orang anggap mustahil. Meskipun kultivator langkah ketiga kuat, saya tidak melontarkan beberapa tamparan itu dengan sia-sia. Vermilion bertua memandang ke arah Master Simo. Tuan Simo memandang Wang Lin, dan matanya tiba-tiba menjadi jernih. Tidak ada suka atau duka di dalamnya, dan rasa dingin memenuhi tubuhnya. Saat ini, dia tampak seperti orang yang berbeda dari sebelumnya. Rasa keagungan yang kuat perlahan menyebar dari tubuhnya dan menyebabkan dunia terdistorsi. Ketika dunia berputar,
jiwa-jiwa ilusi yang tak terhitung jumlahnya tampaknya muncul. Setiap jiwa tampak sedih, dan semburan tangisan hening bergema di seluruh planet Kaisar Agung. Apakah kamu pikir kamu bisa menantang kultivator langkah ketiga hanya karena kamu menang melawan avatarku? Karena kamu ingin mati, maka orang tua ini akan menuruti keinginanmu. Tuan Simo tampak tenang. Dia mengambil langkah maju dan bergerak seperti seberkas cahaya menuju Wang Lin. Para penggarap di sekitarnya semua menatap pemandangan ini, dan napas mereka sepertinya berhenti. Rasa kegembiraan yang tak terlukiskan mulai memenuhi pikiran semua kultivator di sekitarnya. Seorang kultivator langkah ketiga akan bertindak, pertempuran seperti itu adalah situasi sekali seumur hidup. Sangat jarang melihat hal seperti ini, jadi bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Surga menghancurkan 9 kepunahan. Suara Master Simo tenang dan bergema ke seluruh dunia. Dalam sekejap, dia berada dalam jarak 1000 kaki dari Wang Lin. Tidak ada niat membunuh atau rasa dingin di matanya saat dia melambaikan tangan kanannya. Kepunahan pertama, surga. Dengan gelombangnya, langit bergemuruh dan retakan spasial yang tak terhitung jumlahnya muncul. Sepertinya langit dirobek secara paksa. Bekas luka mengerikan ini langsung menyerang Wang Lin. Langit terdistorsi dan semakin banyak retakan spasial yang muncul. Kepunahan kedua, bumi, kata Tuan Simo. Bumi bergemuruh dan para penggarap di sekitarnya mundur ketakutan. Seluruh bumi di sekitar kura-kura raksasa itu bergetar seolah sedang bergerak. Pegunungan yang menembus langit tiba-tiba muncul dari bumi, dan semuanya melesat ke arah Wang Lin. Pada saat ini, langit terdistorsi sementara retakan spasial menuju Wang Lin. Bumi bergetar dan gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arahnya. Kepunahan ketiga, kehidupan. Ada kilatan cahaya di mata tenang Tuan Simo. Dia melambaikan tangan kanannya dan hembusan angin dingin muncul dari kehampaan. Itu bertiup ke arah Wang Lin. Angin dingin ini sangat mirip dengan Cold the Wind karya Wang Lin, itu bisa memadamkan api kehidupan. Semua ini terjadi dalam sekejap. Segera setelah Master Simo memulai serangannya, dia menggunakan mantra terkuatnya. Dia berniat membunuh Wang Lin secara instan. Mata Wang Lin berbinar. Saat 3 kepunahan mendekatinya, badai api halus berputar dengan cepat di sekelilingnya. Api halus 9 warna, atas namaku aku memerintahkanmu untuk membentuk roh api. Tangan Wang Lin membentuk segel dan kemudian dia melambaikan tangannya ke dalam badai api yang halus. Terdengar suara gemuruh yang keras diikuti dengan auman naga. Kepala naga raksasa muncul dari tengah badai api yang halus. Naga itu berwarna merah dan mengeluarkan raungan saat ia menyerang celah spasial di langit. Api dahsyat dengan cepat memenuhi celah spasial di langit. Ini membuat langit terlihat sangat ganas. Pada saat ini, kepala naga lain keluar dari badai api. Kali ini adalah naga oranye, dan ia mengaum saat ia menyerang pegunungan yang datang dari bawah. Naga ini panjangnya 10.000 kaki, dan gunung-gunung mulai terbakar di hadapannya. Tak lama kemudian, raungan terus bergema saat naga ketiga, keempat, kelima, hingga 9 naga api muncul. Ketujuh naga ini menyerang dan badai api menghilang. Wang Lin hanya berdiri di sana. Menambahkan 2 dari sebelumnya, sekarang ada 9 naga api melingkari dia. Ditambah api 9 warna yang berputar di mata kirinya merupakan pemandangan yang mengejutkan. Aura kuat muncul dari tubuh Wang Lin. 10.000 petani yang mundur semuanya terkejut.
Sosok Wang Lin tertanam kuat di benak mereka, mereka tidak akan bisa melupakannya seumur hidup mereka. Kepunahan keempat, kematian, kepunahan kelima, waktu, kepunahan keenam, batal, kepunahan ketujuh, kehancuran, kepunahan kedelapan, reinkarnasi, kepunahan kesembilan, penghancuran surga. Ekspresi Master Simo masih sama, tanpa niat membunuh atau kemarahan. Pikirannya tetap tenang. Hal pertama yang harus dilakukan ketika melawan seseorang dengan api etiril adalah menjaga pikiran mereka. Jika pikirannya menjadi kacau, emosinya akan berfluktuasi dan musuhnya dapat menyalakan api etiril. Master Simo melangkah maju setiap kali dia berbicara, berjalan selangkah demi selangkah menuju Wang Lin. Setiap kata yang dia ucapkan menyebabkan ilusi muncul di hadapannya. Yang pertama muncul adalah kuburan ilusi. Itu seperti tas yang dengan cepat memenuhi dunia. Berbagai makam menyebabkan aura kematian yang mengerikan muncul. Lama kemudian, kekuatan waktu membentuk cahaya di bawah kaki Master Simo. Seolah-olah waktu berubah dengan cepat ketika dia berjalan maju. Kemudian kekosongan samar menyelimuti dirinya. Makam tak berujung dan tubuhnya dikelilingi oleh kehampaan ini. Itu membuat orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Di dalam kekaburan itu terdapat aura kuno yang berubah menjadi aura reinkarnasi. Dia mendekati Wang Lin, dan dalam sekejap dia berada 100 kaki dari Wang Lin. Ketika dia mengucapkan dua kata terakhir, Heaven Breaking, dia berada 3 kaki dari Wang Lin. Dia mengangkat tangan kanannya dan membantingnya tanpa ampun. 9 kepunahan yang menghancurkan surga, 9 langkah untuk memadamkan surga. Dunia bergetar. Saat telapak tangan Master Simo turun, semua ilusi di belakangnya runtuh menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan ini berubah menjadi sungai yang mengalir ke telapak tangan kanan Master Simo, dan telapak tangan itu mendekat. Semua ini terjadi dalam sekejap. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kanannya membentuk pedang dan tiba-tiba menunjuk ke depan. 9 naga di sekelilingnya mengaum, lalu menyatu dengan jarinya dan dia menunjuk ke arah Master Simo. Dari jauh, ini tampak seperti pemandangan yang mengejutkan. Telapak tangan Tuan Simo memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit. Dengan meminjam momentum 9 kepunahan, dan menambahkan langkah ketiga budidaya, telapak tangan itu dapat menghancurkan semua makhluk hidup. Jari Wang Lin memiliki 9 kepala naga yang saling terkait. Sepertinya jari Wang Lin telah menjadi tubuh naga. 9 naga itu meraung dan dikelilingi oleh api. Dalam sekejap, jari Wang Lin dan telapak tangan Master Simo bertabrakan. Ini adalah pertemuan dengan kekuatan pemecah surga dan api etiril. Itu adalah pelanggaran hukum. Gemuruh. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Gemuruh hebat bergema di seluruh planet Kaisar besar seperti orang gila. Hampir 10.000 petani batuk darah dan telinga mereka berdengung. Mereka semua mundur dengan cemas. Saat suara gemuruh bergema, tubuh Wang Lin dengan cepat mundur. Dia mundur beberapa ratus kaki, dan wajahnya menunjukkan warna merah yang aneh. Dia mendongak dengan tatapan dingin. Pembudidaya langkah ketiga sungguh luar biasa. Telapak tangan Tuan Simo bergetar dan dia merasakan api melambung ke arahnya. Pukulannya yang dapat menghancurkan langit tidak dapat memadamkan api ini. Ketenangan di matanya menghilang dan ada momen keterkejutan. Namun, saat kejutan itu muncul, mata Wang Lin berbinar. Dia menunjuk ke arah Tuan Simo. Api etiril, bangkit.
Bab 1421, Penyembahan Api Jos. Api etiril bukanlah salah satu dari 5 elemen dunia. Di puncak api jasmani, ada peluang untuk memecahkan kehampaan dan mengubahnya menjadi api etiril yang dapat memadamkan segalanya. Semua emosi adalah bahan bakar untuk api etiril, jadi emosi seseorang tidak bisa berfluktuasi ketika melawan seseorang dengan api etiril. Sebagai seorang kultivator langkah ketiga, tidak hanya kultivasi guru Simo yang kuat, ia juga memiliki kendali penuh atas emosinya. Jika dia tidak ingin marah, dia tidak akan marah. Jika dia tidak ingin emosi muncul, dia bisa membuat semua emosinya seperti air yang tenang. Namun, ada sedikit keterkejutan dalam diri Master Simo. Ada sedikit gejolak emosi. Awalnya ini mustahil, tapi ternyata terjadi. Tuan Simo tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa hal itu terjadi. Saat dia merasa terkejut, api etiril keluar dari tubuhnya dan membakar sekelilingnya dalam sekejap mata. Api etiril yang mengerikan ini menyebabkan ekspresinya berubah. Perubahan ekspresinya menyebabkan emosinya berfluktuasi sekali lagi. Hal ini menyebabkan api etiril menyala lebih hebat lagi. Vermilion bertua melihat ini dan menunjukkan cibiran yang hampir tidak terdeteksi. Beberapa tamparan itu tidak hanya untuk memberimu pelajaran, tapi juga untuk menanam benih api etiril di dalam tubuhmu. Kalau tidak, akan terlalu sulit baginya untuk melawan kultivator langkah ketiga. Anak kecil, apakah kamu dapat memanfaatkan kesempatan ini akan bergantung pada kamu. Wang Lin telah memikirkan situasi hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, jadi dia tidak akan melewatkan kesempatan apapun. Melihat api etiril mengamuk, ada kilatan rasa dingin di matanya. Menekan luka-lukanya sebelumnya, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke depan. Ekspresi Wang Lin sangat ganas dan dia mengarahkan api 9 warna ke mata kirinya. Itu berubah menjadi api etiril dan menembaki Master Simo. Api etiril tidak cukup. Api surgawi etiril, kumpulkan untukku. Wang Lin melangkah maju dan melambaikan lengan bajunya. Hembusan angin menyapu para penggarap yang menyaksikan pertempuran ini. Angin ini mengandung suhu tinggi. Ketika api itu melanda, lebih banyak api etiril yang lahir karena emosi mereka yang berfluktuasi. Api etiril ini tidak membakar mereka, namun segera membentuk naga api etiril di dalam tubuh mereka masing-masing. Dalam sekejap, naga api ini keluar dari tubuh para pembudidaya. Sebanyak 36.794 naga api etiril muncul di dunia. Dari jauh, pemandangan ini terlihat sangat mengejutkan. Pada saat ini, seolah-olah Wang Lin tidak melawan Master Simo sendirian, dia telah mengumpulkan emosi semua orang di sini untuk melawan Master Simo. Di dunia kultivasi, tidak ada yang bisa melakukan ini dengan kekuatan api selain Wang Lin. Bukan Vermilion Bird generasi keempat atau bahkan Vermilion Bird generasi kedua. Meskipun api etiril mereka kuat, tetap ada batasnya. Mereka hanya bisa melepaskan tapi tidak bisa menyerap. Namun, api etiril Wang Lin mengandung kekuatan magnet dari Heaven Diving Bed. Setelah menyerap api etiril, dunia bergemuruh. Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan naga api etiril yang tak terhitung jumlahnya menyerang Master Simo. Dengan 9 naga api etiril yang memimpin, banyak lagi yang mengikuti mereka. Mereka membentuk badai api etiril yang menggemparkan surga. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat api etiril menyala di Master Simo, badai api etiril menyerbu tubuh Master Simo.
Wajah Tuan Simo segera menjadi pucat dan dia segera mundur. Ada teror di matanya, tapi dia dengan cepat menekan emosinya. Sedikit lagi, mata Wang Lin menjadi dingin. Dia bergegas maju dan berteriak, "Tuan Simo, apakah Anda masih ingat sekte penghancur surga?" Tubuh Tuan Simo yang mundur bergetar. Ada pergulatan di matanya, tapi dia menahan emosinya. "Tuan Sim, oh, apakah Anda masih ingat saudara laki-laki kedua, saudara laki-laki ketiga, dan 16 saudara laki-laki yang Anda usir dari gua?" Wajah Tuan Simo menjadi pucat pasi dan tubuhnya bergoyang. "Tuan Simo, apakah Anda mengenali ini?" Wang Lin membuka ruang penyimpanannya dan mengeluarkan sebuah batu giok. Giok ini adalah giok identitas Sima Mo dari sekte penghancur surga. Perjuangan di mata Master Simo menjadi semakin kuat, seolah-olah akan runtuh. "Tuan Simo, apakah Anda mengenali ini?" Wang Lin melambaikan tangannya dan sesuatu muncul di genggamannya. Itu adalah tulang binatang seukuran telapak tangan. Tulang binatang ini adalah alasan mengapa Sima Mo diusir dari sekte penghancur surga. Wajah Tuan Simo pucat dan matanya merah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ganas saat dia meraung ke arah Wang Lin, "Diam. Haruskah aku memanggilmu Tuan Simo atau Sima Mo?" Kata-kata terakhir Wang Lin seperti sambaran petir, dan api etiril melonjak ke seluruh tubuh Master Simo. Apinya menyala terang dan suara letupan terdengar dari dalam tubuh Tuan Simo. Rasa kegilaan muncul di mata Tuan Simo. Dia berhenti mundur dan membiarkan api etiril membakar dirinya. Cahaya 7 warna mulai bersinar dari tubuhnya, tetapi warna ungu hampir sepenuhnya menekan 6 warna lainnya. Orang tua ini bukan Sima Mo. Nama Dawisku adalah Master Simo. Master Simo sedang dibakar oleh api etiril di dalam tubuhnya, dan dia batuk darah. Saat darah muncul, ia terbakar menjadi abu. Dia menatap Wang Lin dengan ekspresi ganas dan niat membunuh muncul di matanya. Tangan kanannya meraih kekosongan dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Dunia menjadi gelap dan keretakan spasial raksasa muncul karena Master Simo. Keretakan ini sangat besar, dan semua penggarap di sekitarnya dengan jelas melihat bahwa sepertinya ada dunia lain di dalam sana. Ada banyak planet budidaya di dalam celah tersebut, dan ada banyak orang yang berlutut di sana. Jos Flame dalam jumlah besar keluar saat mereka beribadah. Buka Jos Flame Realm milik orang tua ini. Jiwa murid, muncullah. Master Simo melambaikan lengan bajunya dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di planet mulai bernyanyi. Suara itu menyatu menjadi suatu saat seperti mantra dan tiba-tiba keluar dari celah. Saat suara ini keluar, ilusi jiwa muncul di sekitar Master Simo. Jiwa-jiwa muncul secara massal dan memenuhi dunia dalam sekejap mata. Sekilas, jiwa-jiwa ini tidak terbatas, dan jumlahnya sangat mengejutkan, tidak mungkin menghitung semuanya dengan cepat. Masih banyak lagi yang belum muncul. Mata jiwa-jiwa ini dipenuhi dengan semangat dan melepaskan Jos Flames. Mantra api Jos. Mantra Jos Flame yang unik untuk kultivator langkah ketiga. Semua kehidupan akan dihancurkan oleh Jos Flame Spells. Para penggarap di sekitarnya menjadi gempar saat mereka mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani tetap dekat. Mata Vermilion bertua berbinar saat dia menatap Master Simo. Dia tidak mengungkapkan pemikiran ini. "Murid-muridku, sembahlah aku." Master Simo meraung, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya membungkuk pada Master Simo. Dengan busur mereka, dunia bergemuruh dan angin Jos Flame muncul.
Angin ini berwarna ungu dan menyapu ke arah Master Simo. Api ethereal di sekelilingnya meredup dan mulai padam. Dalam sekejap, api ethereal di sekitar Master Simo semuanya padam, tidak ada satupun yang tersisa. Namun, jiwa-jiwa itu menjadi kabur, seolah-olah busur mereka telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan mereka. Adegan ini sangat mengejutkan hingga ekspresi Wang Lin tiba-tiba berubah. Ini adalah langkah ketiga. Kultivator langkah ketiga seperti air Daois. Bahkan api ethereal pun bisa dipadamkan oleh Joss Flames. Bisakah aku benar-benar tidak menang? Mata Wang Lin dipenuhi keengganan. Tatapannya seperti kilat dan dia meraung di dalam hatinya. Jadi bagaimana jika dia berada di langkah ketiga? Tepat pada saat ini, Tuan Simo tiba-tiba berbalik. Matanya dingin saat dia menatap Wang Lin dan meraung. Murid lelaki tua yang tak ada habisnya ini menciptakan Joss Flames untukku. Tanpa mencapai langkah ketiga, Anda tidak dapat menahan kekuatan Joss Flames. Karena kamu sedang mencari kematian, maka aku akan membiarkanmu mati. Murid Joss Flame, sembahlah dia sekali. Orang tua ini ingin melihat bagaimana kamu bisa menahan penyembahan murid-muridku yang tak ada habisnya. Tuan Simo menunjuk ke arah Wang Lin. Dengan ujung jarinya, jiwa tak berujung di dalam alam Joss Flame milik Master Simo berbalik menghadap Wang Lin. Jumlah muridnya tidak dapat dihitung. Bahkan Wang Lin merasa kaget saat berhadapan dengan murid Joss Flame yang tak ada habisnya. Ibadah Joss. Kata-kata Guru Simo bergema dan jiwa Joss Flame yang tak ada habisnya membungkuk pada Wang Lin. Kekuatan satu busur membentuk angin ungu yang menyapu Wang Lin. Wang Lin merasakan kekuatan tak dikenal datang dari segala arah, dan saat kekuatan itu meremas tubuhnya, dia merasakan sakit yang luar biasa. Kekuatan sobek datang dari tubuhnya, ingin mencabik-cabiknya. Ekspresi Wang Lin berubah. Dia tidak punya tempat untuk melarikan diri, karena kekuatan datang dari dunia itu sendiri. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan tahan terhadap pemujaan murid-murid Joss Flame saya. Berani menantangku sebelum mencapai langkah ketiga, sombong. Mata Tuan Simo sepenuhnya berwarna ungu dan memancarkan kilatan cahaya ungu. Namun, meski dia diselimuti cahaya ungu, ada api samar seukuran kuku di antara alisnya. Wang Lin tiba-tiba melihat orang kecil duduk di dalam api. Orang kecil ini tampak persis sama dengan Tuan Simo, dan dua aliran air mata mengalir dari matanya. Selamatkan aku, saat angin ungu tiba, Wang Lin sepertinya mendengar suara samar yang datang dari api di antara alis Tuan Simo. Tuan Simo memiliki begitu banyak murid Joss Flame. Ekspresi Vermilion bertua berubah dan dia hendak maju untuk membantu. Namun, saat dia mengambil langkah, suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Leluhur, junior bisa melakukan ini. Bab 1422, Segel Alam Api Joss. Ekspresi Tuan Simo muram. Meskipun kata-katanya mengandung niat membunuh, dia tidak akan berani membunuh Wang Lin di hadapan Vermilion Bird yang lama. Jika dia melakukan hal seperti itu, dia akan menghadapi kematian. Jika dia tidak membunuh Wang Lin, Vermilion Bird yang lama tidak akan bisa mempersulitnya. Lagi pula, dia memiliki Dewan Kedaulatan dan penguasa yang berdiri di belakangnya. Dia telah menggunakan Joss Flame Worship dengan tujuan untuk melukai Wang Lin secara serius dan memaksa Wang Lin mundur. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa berkata apa-apa dan dia bisa pergi dengan selamat.
Kekuatan pemujaan jiwa yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi angin ungu yang menyerang Wang Lin dari segala arah. Sekilas, sepertinya seluruh dunia telah diwarnai ungu. Mantra Joss Flame ini sangat menggemparkan dan cukup kuat untuk menghancurkan kultivator Heaven's Blight yang kelima. Namun, esensi guntur Wang Lin telah lengkap dan esensi apinya telah mencapai api etiril. Dia juga pernah bertarung melawan air Daois, jadi meskipun dia menghadapi krisis ini, dia tidak merasa takut. Sebaliknya, niat bertarung memenuhi matanya. Lebih tepatnya, ini adalah pertama kalinya Wang Lin bertarung melawan kultivator langkah ketiga. Ketika dia menghadapi Daois Water, dia hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Namun, tingkat budidayanya telah meningkat pesat selama berada di sistem bintang kuno. Sebelumnya, dia hanya bisa membela diri, tapi sekarang dia bisa melawan. Melihat angin ungu mendekat, guntur menyambar dari mata kanan Wang Lin. Dia maju selangkah dan melambaikan tangan kanannya. Alam guntur kuno, buka. Dunia bergemuruh, retakan besar lainnya muncul di langit yang tertutup oleh angin ungu. Keretakan ini selebar 10.000 kaki dan sepertinya telah merobek warna ungu hingga muncul di hadapan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di dalam celah, dan itu mengeluarkan aura kuno. Raungan naga petir kuno bergema di dalam. Saat guntur menyambar dari dalam celah, tubuh raksasa naga guntur kuno muncul. Guntur tak berujung keluar dari celah dan mengamuk di dalam angin ungu. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat alam guntur kuno dibuka oleh Wang Lin, tato guntur di mata kanannya terbang menuju celah. Di saat yang sama, suara gemuruh yang mengejutkan dari celah tersebut menekan semua suara guntur. Kepala naga guntur raksasa kuno muncul dan menyerang tato guntur. Dalam sekejap, naga guntur kuno menyatu dengan salah satu guntur yang menyertainya di sekitar tato guntur, menyebabkan kekuatan guntur yang menyertainya meningkat pesat. Ini belum berakhir. Dalam sekejap, lebih banyak naga petir muncul dan dengan cepat menyatu dengan petir yang menyertainya sebelum angin ungu tiba. Alam guntur kuno akan menjadi sumber esensi guntur saya dan 9 naga guntur kuno akan memberdayakan guntur yang menyertai saya. Saya memanggil puncak guntur surgawi. Suara Wang Lin bergema di seluruh dunia. Rambut panjangnya berkibar dan dia menunjuk ke depan. Mantra Wang Lin yang paling kuat selain esensi apinya adalah esensi gunturnya. Setelah melahap petir abadi dan pencarian jiwa klan guntur pencar kepada kepala tetua, mantra guntur Wang Lin telah mencapai puncaknya. Jika tidak demikian, bagaimana dia bisa menyebabkan gerbang Void muncul hanya dengan esensi guntur ini dan kemudian mendorongnya hingga terbuka sedikit. Saat dia menunjuk, 9 guntur yang menyertainya berputar dengan cepat di sekitar esensi guntur dan memulai pertempuran melawan angin ungu yang datang. Dari jauh, terlihat retakan setinggi 10.000 kaki itu berbentuk seperti sambaran petir. Petir yang tak terhitung jumlahnya bergerak masuk dan keluar membuatnya tampak lebih seperti sambaran petir. 9 guru yang menyertainya membentuk badai petir yang mengguncang surga. Angin ungu berubah menjadi badai ungu yang melanda seluruh dunia. Saat urit Joss Flame yang tak terhitung jumlahnya membungkuk, ia mendekat. Badai petir Wang Lin memiliki 9 naga guntur kuno yang berputar di dalamnya, menciptakan kekuatan yang kuat. Ia juga mendapatkan kekuatan guntur yang kuat dari alam guntur kuno. Gemuruh, 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 gemuruh. Tabrakan kedua badai tersebut menyebabkan planet Kaisar Agung bergetar.
Aura destruktif menyebar seperti tangan raksasa yang menyapu bumi. Kura-kura raksasa itu menjerit sedih dan tiba-tiba pingsan. Runtuhnya kura-kura raksasa menyebabkan arena hancur. Hal ini menyebabkan para petani di sekitarnya batuk darah dan membuangnya jauh-jauh. Badai petir tiba-tiba meledak dan pecah menjadi sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya. 9 petir yang menyertainya terlempar ke belakang dan bahkan keretakan pada alam guntur kuno mulai terdistorsi seolah-olah akan menghilang. Badai ungu juga bergetar. Mayoritas darinya runtuh sebelum esensi guntur Wanglin. Jiwa Joss Flame di sekitarnya terpengaruh dan mulai runtuh dalam skala luas. Itu seperti tangan tak kasat mata yang bergerak melintasi langit, memusnahkan semua jiwa Joss Flame. Pakaian Tuan Simo berkibar dan matanya berbinar. Di bawah pengaruh gelombang kejut, dia melambaikan tangannya dan meraung, jiwa Joss Flame orang tua ini tidak ada habisnya. Bahkan jika kamu menghancurkan ini, aku punya lebih banyak. Murid Joss Flame Realm muncul sekali lagi. Setelah dia meraung, semakin banyak jiwa yang akan keluar dari celah raksasa yang menuju ke alam api Joss milik Master Simo. Darah mengalir dari sudut mulut Wanglin. Wajahnya pucat dan dia mundur beberapa langkah. Namun, saat dia mundur, dia mengangkat kepalanya dan mengungkapkan niat bertarung yang mengerikan. Dia memaksa dirinya untuk berhenti mundur dan maju seperti meteor. Dia melambaikan tangan kanannya dan daun kuning layu muncul di tangannya. Saat daun itu muncul, bintang dewa kuno Wanglin muncul di antara alisnya. Dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Ini adalah darah dewa kuno. Darah jatuh ke daun kuning yang layu, menyebabkannya mengeluarkan lampu merah. Wanglin melambaikan tangannya dan daun merah itu melesat ke arah Master Simo. Itu sangat cepat dan ditutup dalam sekejap. Itu seperti angin kencang dan langsung tumbuh hingga berukuran 1.000, 10.000, 100.000 kaki. Daun kuno, salah satu harta karun yang diperoleh keserakahan di tempat misterius itu. Bahkan dengan tingkat budidaya keserakahan, ketika dia menggunakannya, dia bisa menutup jalan Wanglin. Wanglin tidak bisa memecahkannya dan harus menghindarinya. Saat ini Wanglin menggunakannya sebagai dewa kuno setelah memeliharanya dengan darah dewa kunonya. Dia juga menggunakan metode yang tepat untuk mengendalikannya, jadi kekuatannya jauh lebih kuat daripada saat keserakahan menggunakannya. Satu daun untuk menutupi langit. Daun kuno langsung terbang melewati Master Simo dan muncul di samping Joss Flame Realm miliknya. Itu menutupi keretakannya. Segel untukku. Segel, segel. Raungan Wanglin bergema dan daun kuno itu bersinar seperti tanda penyegel. Saat itu menempel di alam Joss Flame milik Master Simo, ia melepaskan kekuatan penyegelan yang kuat. Di bawah kekuatan penyegelan daun kuno, alam api Joss bergetar, dan tidak ada satu jiwa pun yang bisa keluar. Perubahan mendadak ini mengejutkan Guru Simo dan ketakutan muncul di matanya. Dia belum pernah mendengar tentang harta karun yang bisa menyegel alam Joss Flame dari kultivator langkah ketiga. Ini, harta macam apa ini? Tidak hanya Master Simo yang terkejut, tetapi bahkan murid Vermilion bertua pun menyusut. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Anak kecil itu memiliki harta karun seperti ini. Wajah Grandmaster Yun Luo menjadi semakin pucat dan ketakutan di matanya tidak dapat disembunyikan lagi. Pikirannya bergetar dan dia mundur beberapa langkah. Dia ingat dengan jelas gambar di mana sosok itu melambaikan tangannya dan 99 daun ini tampak menyegel sistem bintang kuno.
Mereka benar-benar yegel mantra Dao surgawi yang sangat kuat yang diluncurkan oleh banyak penggarap sistem bintang kuno. Mata Wang Lin memerah. Setelah menggunakan daun kuno untuk menyegel alam api Jos milik Master Simo, dia tidak mundur melainkan menyerang Master Simo. Wang Lin tiba dalam jarak 1000 kaki dari Master Simo dan meraung, "Jiwa iblis kuno, keluar!" Kabut hitam mulai muncul dan langsung menyebar. Itu berubah menjadi orang kecil seukuran Wang Lin. Itu adalah jiwa iblis kuno. Saat orang kecil ini muncul, dia mengeluarkan raungan tajam ke langit. Energi iblis mengelilinginya dan tombak halus tiba-tiba muncul. Kemudian orang kecil itu memutar tombaknya dan menembak ke arah Master Simo. Ada kilatan rasa dingin di mata Master Simo, tapi saat niat membunuhnya meningkat, api etiril di dalam dirinya menyala sekali lagi. Dia mengabaikan api etiril dan mengambil langkah maju. Lalu dia melambaikan tangan kanannya dan cahaya ungu bersinar terang. Orang tua ini telah mencapai prestasi besar bagi penguasa dan dianugerahi Dao ungu dari Dao 7 warna. Itu adalah sumber kegilaan, dan selama hartamu memiliki roh, harta itu akan menjadi gila karena pengaruh Dao unguku. Tangan kanan Tuan Simo sepertinya meraih semua warna ungu di dunia dan kemudian dia melambaikan tangannya. Gemuruh menggelegar bergema dan kabut ungu menutupi jiwa iblis kuno Wang Lin. Jiwa iblis kuno mengungkapkan kegembiraan dan berteriak kegirangan. Bahkan sebelum kabut ungu mendekat, ia bergegas naik. Ia membuka mulutnya dan menarik napas. Kegembiraan di matanya menjadi semakin kuat. Iblis kuno sebagai iblis paling kuat di dunia, jadi bagaimana mungkin ia takut akan kegilaan? Semakin banyak kegilaan yang ada, semakin kuat sifat jahatnya. Setelah melahap sebagian kabut ungu, matanya menjadi merah. Ia kemudian menembus kabut ungu dan menembak ke arah Master Simo. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.